bro, kembali lagi bersama gua Rizky Action. Oke, kali ini gua udah bikin konten lagi bro. Oke, sekarang gua kedatangan narasumber yang dimana kita akan kali ini buat konten yaitu reaction tentang horor. Oke, langsung aja ke intronya yuk. Oke, kesempatan kali ini gua mengundang narasumber yang intinya dia mempunyai cerita misteri gitu, cerita apa? Cerita mistis, oke. Dan awal ceritanya yaitu di rumahnya gitu kan. Pas waktu itu dia kejadiannya gimana? Jangan tahu. Oke, langsung aja ke narasumbernya. Oke, perkenalkan dulu namanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripal. Dan saya mempunyai cerita yang agak bikin bulu di badan itu merinding gitu ya. Oh iya. Ceritanya itu ya lumayan bikin saya trauma, gitu. Bikin saya ketakutan, bikin saya menggigil. Oke. Langsung aja. Nah, saya lagi ingin mencoba gitu tidur di atas. Yeah. Dan ternyata saya mengalami kejadian yang janggal, membuat hati tidak tenang lah. Yeah. Waktu ketika saya tidur kurang lebih jam 11 malam. Sebelum tidur saya biasa main HP, buka WA, nonton video kan. Ya itu sendiri. Ya itu sendiri. Kondisinya itu sendiri dan ya saya lagi butuh ketenangan lah intinya. Okay. Waktu itu sedang ada masalah, jadi tidak mau di bawah tidur, ya saya maksain ke atas. Iya. Waktu itu saya tidur sendiri, saya biasa main HP gitu, nonton video. Nah, saya lampu dimatiin. Iya. Ketika gak tahu sekitar kisaran jam berapa ya, pokoknya tidur jam 11, saya itu tiba-tiba merasa ada yang mencekik gitu. Mencekik ini. Iya, ada yang mencekik. Jam berapa itu? Gak tahu, soalnya saya kisaran jam setengah satuan. Iya, setengah satu. Oh. Saya kesadaran agak-agak samar gitu. Iya. Kesadaran agak-agak samar. Iya. Keadaan ditutupin lampunya, ya saya serasa ada yang nyekik gitu. Saya kaget. Itu mati lampunya? Iya, mati lampu. Mati lampu semua? Ya, mati lampu. Aduh. Coba bayangin. Padahal kan nggak ada yang berani ke atas gitu. Iya. Nggak ada yang berani ke atas karena tahulah keluarga pada tahu cerita-cerita mistis di atas. Ya, ketika itu saya serasa ada yang nyekik, saya bangun. Iya. Bangun setengah sadar gitu. Ya, setengah sadar. Dan saya lihat ketika pandangan saya buram, pandangan saya itu tidak jelas lah. Saya melihat sesosok yang berambut hitam, ngegapui ke bawah, ya. Dan wajahnya itu hitam katanya. Dan ketika saya meranjak untuk bebas dari cekikannya, tiba-tiba tubuh saya terangkat. Iya, tubuh saya itu terangkat. Serasa gimana gitu. Saya saking kagetnya itu. Itu pas lagi main HP, apalagi pas mau tidur? Nah, kan saya udah main HP. Iya. Udah main HP, udah nonton video, ya saya mulai agak ngantuk. Saya tutupin aja itu lampu, saya tidur. Keadaan HP sedang nyala musik. Sedang nyala musik. Ya. Nah, kisaran jam 1 ya, kisaran jam setengah 1 saya juga
pandangannya buram, tidak tahu jam berapa, pokoknya kisaran jam segitu. Iya. Itu serasa diangkat ceritanya. Tiba-tiba saya itu dalam pandangan itu terlihat bahwa dicekik itu sampai ke jendela. Jendela sekitaran segini nih. Tapi itu kerasa kecil-kecil. Kerasa. Ngap. Napas susah. Saya itu baca ayat-ayat Al-Quran lah, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi. Iya. Saya itu tidak sadar. Nah, diangkat ke atas. Tiba-tiba ketika mendengar saya menjerit gitu. Iya, iya. Orang tua saya, bapak saya mendengar jeritan itu. Langsung pada ke atas. Iya, bapak saya langsung ke atas. Bapak saya langsung ke atas. Langsung kaget. Pas dia nyalain lampu. Loh, kenapa? Kata bapak. Kenapa anaknya tiba-tiba berdiri gitu. Berdiri tapi agak melayang ininya. Tapi itu agak melayang. Bener, Iya. Cekik gitu. Tiba-tiba ketika lampu padam, ya saya kedubrak ke bawah. Langsung ke bawah. Iya, langsung Otomatis itu. Iya, otomatis ketika lampu nyala. Langsung tok ke bawah. Ya saya pandangan dulu kakak saya pernah ke atas pergi ke atas lihat pocong lagi berjamaah. Benar itu. Benar, pocong lagi berjamaah. Kakak saya kaget. Terus mama ketika jadi yang ya lah istilahnya rumah lu lah. Ya atas nama jarang diisiin iya, gitu. kisaran 3 tahun gak diisi, gak dibersihin, gak dihuni. Kenapa itu benar dibersihin ya di Ya karena sudah datang cek coba kalau tiap pagi mama saya itu melihat tapak kaki tikus tapi berdarah. Itu tiap pagi. Mama saya ketika bersih rumah, ini gak di atas, ini di bawah ya. Iya. Oh, di bawah. Di bawah ini tiap pagi itu melihat tapak kaki tikus tapi darah. Tiap pagi dan sore mama saya bersih. Ya ketika lama kelamaan beberapa hari terlewati gitu dengan tapak kaki yang berdarah. Iya. Tapak kaki tikus. Akhirnya mama saya memanggil Ustaz diceritain gitu ini ke atas mengecek. Ustaznya. Iya, ketika mengecek di sini ada apa? Itu yang menghuninya siapa? Katanya penghuninya itu dia itu keturunan ketujuh dari Nyi Kidul. Iya. Keturunan ketujuh dari Nyi Kidul. Dan ketika malam Jumat Kliwon, dia itu sering bersemayam di bawah pohon yang di depan rumah. Di depan rumah saya kan ada pohon mangga. Iya. Ada pohon mangga. Sering bersemayam di situ. Dan emang ketika pengen mengecek itu keluarga. Ketika Jumat Kliwon, iya, ketika malam Jumat Kliwon, siangnya hari Jumatnya. Hari Jumatnya itu udah pada bersih. Di sekitar pohon mangga itu bersih ya, karena di itunya itu bersih di bawah pohon mangga. Tapi sambil ngejagain saya. Iya, sambil ngejagain. Dan ketika berinteraksi dengan Ustaz, dia tidak mau diusir gitu. Iya. Nah, dia berkata, oke baik, dan saya tidak akan mengganggu lagi. Saya akan berbalik ingin membantu ketika ada yang ingin mengganggu. Mengganggu ke rumah. Iya, misalkan dari yang lain gitu, misalkan yang lain mengganggu ke rumah, ya kan? Itu janjinya dia. Dan emang ketika ditanya itu, yang mencekik saya itu emang dia. Kenapa dah? Iya, gak tahu saya juga, karena saya gak bisa berinteraksi langsung gitu. Jadi berinteraksinya itu Ustadz sama dia, tapi keluarga tetap di bawah, gak ada yang lihat ke atas. Ya katanya yang mencekik dia itu saya.
agak merinding gitu. Ya. Itu kisaran kelas 1 SMK lah. Dan pada saat mulai Ustadz setelah di atas gitu, ya langsung aduh jangan takut. Soalnya pengemis ini sudah jadi baik lah katanya, sudah Tahu siapa iya, gitu. iya udah tahu sebelumnya ya. Perjanjiannya kan kalau emang mengganggu lagi sekali lagi kata si Ustadz, saya akan hancurin rumahmu di sini. Perjanjian. Dan hasil si penghuninya itu sepakat dan akhirnya setelah kisaran 2 tahun ke belakang itu, setelah ada Pak Ustadz, aman. Karena sering dibersihin, kata Pak Ustadz itu bersihin aja rumahnya, jangan pada kotor di atas. Lain kali hunilah siang-siang, huni siang-siang, kalau berani malam. Dan akhirnya ya setelah itu aman. Ini tuh cerita yang paling trauma bagi saya ya gitu. Dan ya untungnya gitu, bapak saya belum tidur itu kisaran jam 12:30. Kalau belum tidur udah tahu gitu lah. Iya, kalau mungkin tidur saya udah mati mungkin. Udah mati. Gitu. Oke, bro, ceritanya lumayan merinding banget. Jangan lupa pesan dari saya, rumah itu harus dijaga. Terus istilah nama gini, kalau rumah mah harus sering dibersihin gitu. Kalau gak dibersihin pasti ada penghuninya. Oke, cukup sekian. Terima kasih kepada Bang Iqbal. Bang siapa namanya? Ripal. Oh, Ripal, Bang Ripal. Oh. Oke, terima kasih atas ceritanya. Dan oke, cukup sekian dari saya, Rizky Action. Jangan lupa like and comment dan subscribe. Dan bila mana video ini menghibur untuk kalian, jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian, oke? Terus jangan lupa pokoknya subscribe, oke? Subscribe. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.